Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4A ya? Betul kan kelas 4A ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Gimana orang tua sehat, kakak, adik? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kakak juga sehat dan keluarga Kak Cynthia juga sehat. Semoga walaupun pandemi udah menyebar luas gitu ya, keadaan teman-teman atau anak-anak murid Kak Cynthia dan keluarga tetap sehat walafiat. Amin. Dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan ya. Protokol kesehatan apa aja? 3M? Memakai masker, menjaga mencuci tangan, menjaga jarak, Jadi kalau habis dari luar, dari pasar, walaupun dekat, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Betul. Ini kakak share screen ya, biar kita bisa cepat mulai. Kalau misalkan udah muncul, boleh bilang udah muncul ya. Udah muncul. Udah muncul, Kak. Udah muncul. Oke, baik. Selamat pagi. Hilang. Lo hilang lagi, Kak. Oh ya, bentar dulu ya. Hilang lagi. Oke. Sebentar ya. Nih, kakak share screen. Mana ya? Udah muncul? Sudah. Oke. Tulisannya apa? Selamat pagi. Ya, selamat pagi ya murid-murid kelas 4A. Tadi kakak sudah menanyakan kabar dan alhamdulillah kabarnya insya Allah baik-baik semua gitu ya. Semoga kalau misalkan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan ya. Yang sehat tambah sehat, oke? Nah, sekarang bagaimana kabar kalian dari sini? Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Ada warna merah, oranye, kuning, Hijau. warna hijau. Gimana moodnya hari ini? Hijau. Ada yang paling tengah. Hijau. Merah. Tengah. Aku merah. Ada yang tengah. Oh, ada yang kuning. Kenapa yang kuning? Udah sarapan belum nih? Hijau muda. Merah, Kak. Kenapa nih ada yang merah? Hijau muda, Kak, saya. Oh, hijau muda. Oke. Semangat. Ya, kalau yang hijau semangat ya. Jadi semoga kita walaupun bertemu secara daring lewat Zoom, semuanya semangat ya. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai pertemuan, seperti biasa, kita akan berdoa dulu ya, agar kegiatan hari ini bisa mendapat berkah dan bermanfaat ilmunya untuk dunia dan akhirat. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Aku. Siapa itu namanya, boleh? Siapa namanya? Oh, Wita ya. Mungkin teman-teman atau anak-anak di sini boleh diganti dulu namanya sesuai dengan nama lengkapnya ya. Tadi yang Wita ini namanya Dito Pratama Ramadan. Namaku Prince Edward Loa. Ya, coba Wita boleh dipimpin doa hari ini. Doa dimulai. Mama. Baik, terima kasih Wita sudah memimpin doa hari ini. Jangan lupa di rename ya atau diganti namanya sesuai dengan nama lengkap kalian. Oke. Semoga sesuai dengan namanya nih. Nah,
Coba sekarang kakak mau main games dulu nih. Siapa yang mau main games hari ini? Bu. Nah, Saya, Bu. Udah ketemu, Bu. coba dijawabnya boleh tunjuk tangan, raise hand atau ngomong langsung juga boleh. Coba seberapa banyak kata HUT RI yang kalian temukan di sini? Iya, Bu. 1, Coba itu ada berapa? 2, 3, 2, 4, 5. Kok di saya ketemu 3. Ada 5. Kayaknya deh. Ada yang ketemu dari 5. 1, 2. Kak, Di sini kan di saya 65, Bu. Kok gelap ya, Kak? di Gali gelap ya? Mungkin Gali ada kendala sinyal. Apakah muncul layarnya teman-teman di sini? Muncul. Siapa yang ketemu? Aku ngambil. Aku ketemu 5. Wih, keren. 5. Bu. 5, Bu. Oke. Coba sekarang ada berapa ya jawabannya? Nih. Udah ada yang ketemu lebih dari 5? Enggak sih. Enggak. Aku cuma nemu 5, Kak. Ketemu 5. Coba ya, ternyata ada berapa sih? Aku ketemu 6. Udah ketemu 6. Oke, kita next ya. Next. Kita lihat jawabannya ada berapa nih? Wih, ternyata ada banyak ya. Ada 1, 2, 3. Ada berapa itu? Coba itu. 1, 2, 3, 4. Ada 10 ya? 1, 2, 3. 1, 2. Belum 2, 3. 10, Kak. 6, 7, 8, 9, 10. 9, Bu. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10, Kak. Ya, ada 10 ya. 10. Ya, jadi ada 10 nih. Ya, nih jangan lupa kata-katanya ada yang ke bawah nih. HUT RI, terus ke bawah lagi HUT RI, terus ke atas HUT RI. Samping. Ya, ke samping, oke? Oke, karena kita sudah fokus ke layar Zoom hari ini, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang peta pikiran dan perubahan bentuk Energi. Kemarin sama Kak Rosma sudah belajar perubahan bentuk energi ya? Iya. Iya. Sekarang hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia ya tentang peta pikiran dan perubahan bentuk energi untuk muatan IPA ya. Nah, di sini kira-kira ada yang tahu nggak atau pernah dengar tentang peta pikiran? Enggak. Coba mungkin teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud dengan peta? Ada yang tahu nggak anak-anak? Peta yang kayak di Dora. Iya benar. Atau fungsi dari peta itu sendiri apa? Penunjuk jalan. Menunjuk arah. Penunjuk ya. Penunjuk jalan pulang. Penunjuk jalan tidur. pulang. Dengan adanya peta kita membaca gambarnya jadi lebih mudah nggak? Iya. Mudah. Jadi tahu arahnya ya. Nah, sekarang kalau apa yang anak-anak tahu tentang pikiran? Ada yang tahu tentang pikiran? Pikiran menurut kalian apa sih? Halo, ada yang mau jawab? Pikiran, menurut kalian pikiran itu apa? Pikiran itu Kayak apa? Pikiran itu ada di mana? Kalau pikiran ada di hati, di otak. di otak. Fungsi dari pikiran itu apa? Manfaatnya ada pikiran. Jadi Memikirkan sesuatu. Iya benar juga ya. Jadi yang dimaksud dengan peta pikiran adalah, nah sebelum kita masuk ke arti peta pikiran, ada yang masih ingat nggak tentang tugas yang ini? Masih. Masih ya. Tentang apa?
Tentang keluarga yang sedang makan bersama. Ya. Makan bersama. Ya. Tuh. Lalu tugasnya waktu itu kakak suruh apa? Dari gambar dirubah jadi Gambar yang berbeda. oh iya. Waktu itu kita ubah ya dari gambar menjadi teks ya, benar nggak? Ya, ya. Oke. Nah sekarang kalau peta pikiran itu kebalikannya, dari teks kita ubah menjadi gambar. Siapa yang mau baca arti dari peta pikiran? Coba. Saya, Bu. Raise hand, raise hand. Klik raise hand. Coba klik raise hand-nya. Bu. Tadi kan sekarang Coba siapa yang mau saya, Bu. gantian. ada jawab. Saya, Bu. Coba Arshila Fatihah udah raise hand. Arshila ya. Saya, Bu, mau baca. Ganti-gantian ya. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi dalam suatu bacaan dan mengubahnya menjadi sebuah diagram, bentuk visual. Bentuk visual. Terus bawahnya? Teks bacaan, diagram. Ya. Ini artinya kita akan merubah teks bacaan menjadi diagram atau gambar ya. Kalau misalkan kemarin kita membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari gambar, sekarang kita akan ubah dari teks menjadi gambar atau diagram. Oke, siap? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Siap. Oke. Ini nyatetnya nanti aja karena akan kakak share juga PowerPoint-nya ke grup. Nanti kalian bisa catat setelah Zoom ya, seperti biasa. Ya. Iya, Kak. Bisa di next? Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Tidak. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kakak akan berikan contoh peta pikiran. Siapa yang mau baca gantian? Saya, Kak. Aku. Siapa nih? Tadi yang mau coba? Satu, Saya. dua, Saya, Kak. Aisyah Fitri boleh. Aisyah Fitri. Abis Aisyah Fitri. Marwa, Kak. Ya, coba. Matahari sumber kehidupan. Matahari adalah sumber kehidupan bagi bumi. Karena tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di bumi. Adanya matahari menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi. Matahari mempunyai banyak sekali manfaat untuk bumi. Pertama, air di bumi bisa menguap karena panasnya matahari. Air yang menguap akan menghasilkan awan dan akhirnya bisa turun hujan. Matahari juga membantu terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan sehingga tumbuhan bisa menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Selain itu, matahari juga dimanfaatkan manusia untuk beberapa hal. Misalnya manusia menjadikan cahaya matahari sebagai sumber listrik pada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Manusia memanfaatkan panas matahari untuk menjemur pakaian dan sumber cahaya di siang hari. Baik, terima kasih Aisyah Fitri. Sekarang kakak mau tanya, gagasan pokok. Coba masih ingat nggak gagasan pokok dari paragraf ini? Contohnya apa? Gagasan pokok. Matahari Adalah sumber kehidupan bumi karena Ya, tanpa matahari betul. tidak ada kehidupan. Kalau ini gagasan pokoknya cukup sampai koma aja ya. Matahari adalah sebagai sumber kehidupan bagi bumi. Sekarang kalau gagasan pendukungnya yang mana aja nih? Ya, Yang bawah yang mana? Yang bawah tuh kalimatnya yang mana? Matahari. karena tanpa matahari tidak ada kehidupan di bumi. Ya, betul. Sampai bawah ya semua kalimatnya selain kalimat yang pertama termasuk gagasan. Gagasan apa? Pokok. Fungsi dari gagasan pendukung apa? Fungsi dari gagasan pendukung? Ada yang masih ingat? Keterangan Tapi apa? gagasan pokok. Untuk melengkapi gagasan pokok, betul, atau untuk memberi penjelas dari gagasan pokok. Oke. Nah, sekarang kita akan merubah dari teks menjadi gambar ya. Ini ada yang lihat nggak di sini ada gambar apa nih? Kelihatan nggak gambar apa nih? Kelihatan. Gambar apa? Kelihatan, Kak. Yang pertama ada
Ada gambar Orang apa aja? lagi main Atau layangan. gambar Mm-mm. Sama ada yang lagi menanam pohon atau berjemur tuh. Oke, karena terlalu kecil sedang gambarnya, kakak Iya, perbesar Kak, ya terlalu gambarnya ya. Ini gambarnya merupakan hasil, ada yang memancing. ya betul. Ini gambarnya merupakan hasil dari teks ya. Ini gambarnya merupakan dari teks. Nanti kita lihat dari teks, dari tulisan kita bisa ubah jadi gambar, oke? Nih, katanya mau diperbesar? nih ya, ini kita dari teks ya, bentuknya matahari sumber kehidupan, merupakan teks bacaan. Lalu diubah menjadi gambar. Nah, selanjutnya, nah ini dia gambarnya. Yeay. Gitu ya. Jadi contohnya tadi adalah kita teks tentang manfaat matahari ya. Ya. Mataharinya atau matahari sumber kehidupan bisa ditulis sebagai judul dari peta pikiran. Nah, ini namanya peta pikiran. Jadi ada garis-garisnya ya, ada garis-garisnya, yang apa, informasi yang mana. Jadi contohnya tadi manfaat dari matahari apa berdasarkan teks tadi? Menerangi bumi ya, terus membantu tumbuhan melakukan fotosintesis, lalu terjadinya hujan, seperti itu. Jadi contohnya peta pikiran seperti ini. Ada yang di tengah sebagai judulnya, atau kalau nggak pakai judul boleh pakai gambar kayak gini. Contohnya dia gambar matahari nih ya. Jadi nanti anak-anak bisa membuat gambar peta pikiran, oke? Oh, boleh digambar Bu ininya Bu. Boleh. Nanti akan ditugaskan juga untuk membuat peta pikiran secara kreatif ya. Anak-anak boleh diwarnain, boleh dibeli gambar pakai krayon atau pensil warna, spidol boleh ya. Nah, nanti teksnya akan kakak berikan setelah ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang bentuk peta pikiran? Tidak, Kak. Tidak. Jelas ya. Bisa kakak lanjut? Kak bikinnya peta pikirannya seperti ini. Bukan. Nanti akan kakak jelaskan setelah ini ya. Saya pengen nanya Bu, kenapa kok peta pikiran nggak ada bulannya, cuma ada matahari? Oke, baik. Terima kasih. Itu siapa yang bertanya? Edward. Oh, Edward. Terima kasih, Edward. Selamat pagi, Bu Retno. Assalamualaikum. Pagi Bu Retno. Pagi Bu Retno. Pagi Bu Retno. Semua. Pagi Bu Retno. Pagi Bu Retno. Assalamualaikum. Pagi Bu Retno. 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 Semuanya. Oke. Ibu izin melanjutkan ya, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Retno sudah hadir pagi ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu ya, Bu, beserta keluarga. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kakak akan menjawab pertanyaan dari Edward ya. Terima kasih Edward atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi, Kak, kenapa ini kok cuman gambar matahari aja? Kenapa nggak ada bulan? Mungkin kenapa nggak ada bintang, nggak ada angin seperti itu ya, atau nggak ada planet? Karena ini merupakan peta pikiran dari teks sebelumnya. Nah, teks sebelumnya ini yang ini tadi teksnya. Jadi kita butuh satu teks atau satu bacaan untuk membuat satu peta pikiran. Seperti itu, Edward. Apakah sudah terjawab, Edward, pertanyaannya? Ya Bu. Baik, terima kasih Edward. Keren banget nih udah berani bertanya. Untuk anak-anak yang lain, jika ada yang bingung, nggak apa-apa ya, tanya aja. Bagus seperti Edward tadi. Oke, kakak lanjut. Ini contohnya, jadi nanti bebas ya mau bikinnya. Nah, sekarang teks yang akan kalian buat sebagai peta pikiran adalah teksnya yang ini nih. Kalau tadi matahari, sekarang kalian membuatnya tentang manfaat air. Nah, kalau dari sini ada yang mau baca nggak tentang manfaat air teksnya? Saya Bu. Aku Marwah. Marwah boleh Marwah.
Manfaat air. Mm-mm. Air merupakan zat yang penting dalam kehidupan. Air sangat berfungsi dengan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini sekitar 3/4 dari tubuh kita terdiri dari air. Tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minuman air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestarian dengan melakukan pengolahan air yang baik seperti menghemat, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat Membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada. baik, terima kasih Marwa sudah membaca tentang manfaat air, bagus banget bacaannya. Makasih ya Marwa. Nah, jadi ini nanti ya nanti ini yang akan anak-anak buat peta pikiran ya. Ingat, peta pikirannya berdasarkan teks yang ini tentang manfaat air ya. Jadi nanti misalkan Kak Cynthia, ya, ntar dikirim lagi nggak ke PA? iya, semuanya kakak kirim seperti biasa PPT-nya dari awal, tugasnya akan kakak rangkum juga ya. Oke. Ya. Terima kasih Wita ya pertanyaannya. Jadi misalkan nanti teman-teman mau bikin gambar gitu ya, di sini misalnya di kertas teman-teman atau di buku anak-anak di sini, terus tengahnya kalian gambar air gitu ya, atau terus nanti Aku baca dong. ya, terus nanti ada tanda panah-panahnya. Nah, tanda panahnya ini kalian bisa tulis sesuai informasi yang kalian dapatkan di teks ini. Misalkan manfaat air ada apa aja ditulis di sini. Lalu kalian boleh juga menambahkan gambar-gambar kesukaan kalian ya, diwarnain juga boleh, garisnya warna-warni juga boleh ya. Oke. Sampai sini apakah paham tentang tugasnya? Paham, Kak. Paham. Nanti Paham. ya. Paham. Alhamdulillah kalau paham ya. Kenapa terbalik ini? Ayo yang benar dulu. Nah, nanti tugasnya dikirimkannya ke Bu Retno dan ke Kak Cynthia ya. Ya, Kak. Oke. Yang Iya, bagus Kakak. bikinnya kreatif, bikinnya warna-warni boleh bebas, oke? Buku gambar Iya, Di- boleh, Bu. Boleh di buku gambar, boleh di buku biasa bergaris boleh, bebas ya. Asal nanti disimpan ya. Disimpan. Oke. Jangan sampai hilang. Memang kalau hilang kenapa, Kak? Nanti kan bisa buat belajar lagi. Nah, sekarang tadi tentang air. Karena kemarin kita sudah belajar sumber energi ya. Sudah belajar belum sumber energi kemarin? Sudah, Kak. Sudah. Apakah air termasuk sumber energi? Iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Lalu apa saja sumber energi yang kamu ketahui selain air? Energi Matahari, energi angin, angin, listrik, Air listrik. energi cahaya, Baik. Belajar semua ya. energi kinetik. Betul. Kalau contoh perubahan energi ada yang tahu? Bendanya? Kalau setrikaan perubahan energi apa? listrik menjadi energi panas, Betul. Listrik ke energi panas. Kalau kipas angin apa? energi listrik menjadi energi gerak, Ya, betul. Kalau apa lagi? Benda-benda yang ada di sekitar kalian yang mengandung listrik apa aja?
Radio, Oh, Mas. iya. Dan Laptop termasuk gak laptop? laptop, lampu, sama HP dan Betul. Jadi Kulkas. ya kulkas betul. Ternyata banyak ya benda-benda di sekitar kita yang mengalami contoh perubahan energi. Kenapa lucu ya kumis ya pakai pita-pita nih Andita. Coba Andita, benda apa aja yang ada di rumah Andita yang mengalami perubahan energi? laptop, Laptop, TV. Kalau TV perubahannya dari energi apa ke energi apa, Andita? energi Listrik menjadi energi bunyi, bisa jadi energi cahaya. Dan energi cahaya, betul sekali ya. Sekarang ternyata sumber energi itu dibagi menjadi dua jenis. Mana dua nih? Dua jenis ya. Yang pertama ada sumber energi terbarukan. Nah, air termasuk sumber energi terbarukan. Siapa yang membaca tentang sumber energi terbarukan? Siapa yang belum? Coba kakak tunjuk yang namanya Filza Askia Erinata. Aku Kak. Coba yang namanya Filza, nama zoomnya Filza Askia boleh dibaca? Ya, betul. Air termasuk sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa didaur ulang. Artinya sumber ini terdapat dalam jumlah banyak dan tidak bisa habis. Contohnya adalah air, matahari, dan angin. Matahari, angin, dan air adalah sumber energi yang tidak bisa habis. Ya, terima kasih sudah dibaca dengan baik ya. Contohnya di sini sumber energi terbarukan adalah matahari, angin, dan air. Air di bumi banyak nggak jumlahnya? Banyak. Yang paling banyak ada di mana? Laut. Laut. Betul. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak. Gimana mus? Nah, ternyata sumber energi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama tadi sumber energi terbarukan dan yang kedua sumber energi tak terbarukan. Nah, kalau energi tidak terbarukan bedanya adalah energinya atau sumber energi ini tuh jumlahnya terbatas dan sulit untuk didapatkan. Contohnya seperti gas alam, minyak bumi, batu bara. Nah, itu membutuhkan waktu hampir ratusan tahun agar kita bisa mendapatkan gas alam, minyak bumi, dan batu bara ya. Ada yang ingin membaca arti dari energi tidak terbarukan? Aku. Kita udah ya. Aku. Siapa nih? Coba kakak tunjuk. Aku dia Kak. Ya, yang atas namanya Nick Surya. Aku. Nick Surya nama lengkapnya siapa? Udah diganti belum nama Niko Bagus Saputra, Bu. ya, Niko Bagus Saputra. Boleh diganti ya sesuai nama lengkapnya, nama zoomnya. Boleh Niko Bagus Saputra dibaca artinya. Aku Kak. Yang mana, Bu? Ini yang ada energi tidak terbarukan ialah Energi yang tidak terbarukan ialah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan selama ratusan tahun. Dan apabila energi ini habis, maka bukan main musuh, main enggak, main dong itu, Bu. sudah. Memerlukan waktu yang lama untuk dapat menggantikan energi tersebut.
Ya. Dalam hal ini, contoh energi tak terbarukan ialah gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Ya. Terima kasih sudah dibaca Niko, bagus. Nah, nanti kalau misalkan anak-anak yang ingin tahu cara pengambilan gas alam, minyak bumi, dan batu bara bisa ditonton link YouTube-nya di sini ya. Udah kakak letakkan linknya di sini, nanti boleh ditonton setelah Zoom ini ya. Yang ini ya Kak. Nanti kakak berikan linknya ya di grup WA ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang contoh perubahan energi. Nah, sekarang kakak mau melakukan simulasi perubahan energi nih, ya. Kakak mau share screen dulu. Kita akan belajar tentang simulasi perubahan energi. Nah, tadi ada yang bertanya ya, Edward, tentang kenapa tadi nggak ada bulan ya? Iya. Apakah ada hadir Edwardnya? Oke. Nah, karena kita sedang belajar tentang sumber energi, bulan itu tidak termasuk sumber energi ya. Paham, bisa ngomong R. Bulan tidak termasuk sumber energi karena bulan memantulkan atau punya cahaya sendiri. Ayo, ada yang tahu nggak? Bulan mempunyai cahaya sendiri atau dia memantulkan cahaya? Memantulkan cahaya sendiri, Bu. Mempunyai cahaya sendiri. Yang benar adalah dia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Makanya kalau malam dia suka terang ya, itu dia memantulkan sinar dari matahari, bukan punya sinar sendiri. Seperti itu. Nah, sekarang ini kakak mau share tentang simulasi, apakah sudah berubah? Aku mau dong. Kita akan main. Siapa yang mau main? Aku. Ya. Sekarang munculnya gambar apa? Gambar apa? Gambar sepeda. Ada orang yang naik sepeda. Oke, ya ada orang naik sepeda. Terus ada apa nih namanya generator ya? Generator itu Air. energi gerak menjadi listrik. Nah, ini adalah gambar air. Kalau ini gambar termometer. Semakin merahnya ke atas berarti airnya semakin panas ya. Ya, sekarang kita akan coba nih. Kalau generatornya digerakkan dengan siapa yang namanya? Misalnya namanya Nia. Nia naik sepeda. Ya, coba kita gerakan seperti ini. Nah, apakah yang terjadi perubahan energinya? Makin naik. Ya, airnya makin panas nggak? Iya. Panas, Ya. Bu. Terus tambah lagi, kenceng lagi, suruh bergerak lagi, suruh goes lagi Nianya. Ayo Nia goes. Nah, hasilnya makin panas. Coba. Yang hijau-hijau ini termasuk energi kimia ya. Di dalam tubuh kita akan terjadi perubahan energi kimia. Lalu di rodanya terjadi energi apa? Gerak. Energi gerak, betul. Lalu generatornya merubah menjadi energi Listrik. listrik. Lalu airnya menjadi panas akan menghasilkan energi Panas. Energi. panas ya. Sekarang coba kita ubah orangnya menjadi air ya, atau biasanya ini air terjun. Nah, kita gerakan generatornya atau kincir airnya. Siapa yang kemarin udah bikin kincir angin? Iya. Saya. Kincir air. Ya. Ini contohnya kincir air biasanya di sini ada air terjunnya nih, air terjun, terus kincir airnya besar, lalu dia bisa menggerakkan listrik. Terus di sini airnya jadi panas. Oke, sekarang siapa yang tahu panel surya? Saya. Panel surya apa? Coba Dimas tahu nggak panel surya apa Dimas? Untuk menyerap energi cahaya. Untuk dijadikan apa? Listrik. Tuh, sekarang coba kita ganti generatornya pakai panel surya ya. Energi pakai. Nah, ini panel surya, terus kita ganti pakai matahari. Nah, ini energi matahari ya, atau energi cahaya ya. Cahayanya diserap oleh panel surya,
lalu diubah dari panel surya menjadi energi listrik, terus airnya jadi panas deh. Coba ini kan ceritanya awannya banyak, awannya nggak ada ya. Sekarang kita coba tambahkan awan. Nah, ternyata kalau awannya bertambah, energi cahayanya jadi sulit masuk untuk ke panel surya tuh, dia mantul-mantul. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, iya ternyata kalau jadi panel surya dapat digunakan kalau banyak awan atau tidak ada awan. Tidak ada awan. Ada awan. Tidak awan ya, karena kalau banyak awan kenapa? Mantul-mantul. Bukan mantul-mantul ya. Cahayanya tidak langsung ke sel panel surya seperti itu, terhalang oleh awan. Oke. Nah, contohnya ini lampu, kita bisa memanfaatkan listrik untuk lampu, untuk tadi ada apa nih? Memanaskan air, lalu selanjutnya ada, nah ini kipas angin ya. Coba kita kurangin dulu awannya ya, biar kipas anginnya bisa bergerak. Nah, bergerak gak nih kipasnya? Gerak. Belum ya, belum bergerak nih. Belum. Nah, baru energinya baru masuk nih tadi yang biru-biru. Baru masuk ke sini. Oke. Nah, sekarang kita ubah energi cahayanya menjadi energi uap. Nah, contohnya ini. Kita panaskan dulu airnya yang ada di dalam teko. Setelah panas, Bergerak dikit. ya, kita ganti dulu. Kalau uap itu kita pakai kincir ya. Pakai kincir, uapnya bisa menggerakkan kincir. Lalu kipasnya bergerak lagi. Nah, seperti itu. Kalau semakin panas, semakin cepat apa semakin lama nih? Makin panas semakin Semakin panas. cepat. Cepat. Coba Kakak kurangin ya panasnya. Kalau panas yang nggak ada, malah dia lambat. Oke. Sampai sini paham tentang perubahan energi melalui simulasi ini? Paham. Baik, terima kasih kalau paham. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Sudah. Belum kali, Bu. Sudah. Apa yang sekarang apa yang bisa anak-anak simpulkan dari simulasi tersebut? Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang simulasi tersebut? Misalnya tadi cahaya semakin apa, lalu Tadi ada apa? sinyalnya, jaringannya. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Tidak. Ayo, harus ada dong. Nanti kakak catat siapa yang aktif nih. Contohnya apa tadi yang kakak simulasikan? Contoh perubahan energi apa menjadi energi apa? Energi panel surya tadi, yang menggunakan panel surya perubahannya energi apa? Energi panas. Energi Matahari menjadi energi listrik. Energi listrik, ya betul. Sekarang kalau energi surya atau energi cahaya, kalau kita pakai panel surya, perlu awan yang banyak atau perlu awan yang sedikit agar listriknya ada? Awan sedikit. Ya, betul. Baik, kalau kita menggunakan kincir air, kan kita membutuhkan aliran air ya. Butuh aliran yang deras atau aliran yang tidak deras? Aliran yang deras. Ya, betul. Aliran yang deras ya. Baik. Oke. Nah, kita sudah hampir selesai. Karena dibatasi waktu. Siapa yang bisa menyimpulkan kita sudah mempelajari apa saja hari ini? Mempelajari energi sama peta pikiran. Betul, peta pikiran dan perubahan energi. Dan tentang sumber energi. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan tadi sumber energi ada berapa jenis? Banyak. Sumber energi ada berapa jenis? Jenisnya ya, bukan contohnya. 2. Apa saja? 2. Terbarukan. Energi yang bisa diperbarukan. Tidak Dan yang tidak terbarukan. Iya, betul. Apa arti dari energi terbarukan? Apa arti dari sumber energi terbarukan?
tidak akan habis. Ya, Tidak tidak akan akan habis. Ya. Jumlahnya banyak. Ya, Dan mudah didapatkan. betul, mudah didapatkan. Contohnya? Air, cahaya, Iya, betul. Lalu tadi bulan, apakah bulan termasuk sumber energi terbarukan? tidak, Kenapa? karena bulan Karena bulan memantulkan sumber cahaya. Iya, betul. Karena bulan menghasilkan memantulkan cahaya. cahaya ya. Jadi dia bukan sumber energi Energi. terbarukan atau sumber energi tidak terbarukan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sumber energi tidak terbarukan? Tidak mudah didapatkan. dan membutuhkan waktu yang lama. Membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuatnya yang lama. Ya, betul. Butuh waktu yang lama, ratusan tahun, mengambilnya susah. mahal. Ya, contohnya apa? Ada yang tahu tadi? Bara, minyak bumi, batu bara, berlian. Ya, betul ya. Nah, karena jumlahnya terbatas, kita boleh nggak pakai sesuka kita? Enggak. Boleh ya. Jadi kita harus dengan bijak. harus menghemat. Betul, kita harus menghemat tentang sumber energi. Contoh cara menghematnya bagaimana? Memakai. Pakai secukupnya saja. Betul, memakai secukupnya. Contohnya kalau di rumah kipas angin lagi nggak dipakai, dimatikan. Lalu apa lagi contohnya menghemat energi? Lampu, TV, betul. lampu, Tidak di lampu. Ya, ya, betul. keran air, Kalau air walaupun jumlahnya banyak dan susah habis, kita boleh nggak pakai sesuka hati kita? tidak, boleh. tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi kita harus menghemat Energi, air, menghemat sumber energi. Ya, betul sekali agar bumi kita tetap sehat, tetap lestari. Buminya memakai masker. Bumi memakai masker. Ya, semoga bumi lekas sembuh ya dari corona. Betul sekali nih. Amin. Si bulan ngerawat si bumi. Iya, betul. Nah, sekarang sampai sini ada yang ingin ditanyakan karena pelajaran kita sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Nah, nanti tugasnya tentang perubahan energi ini ya. Tuliskan atau berikan foto 3 benda yang ada di rumah kamu yang mengalami perubahan energi. Contohnya kayak gini, Kakak. Kakak punya lampu atau ring light nih. Nah, nanti kalian ring light. Nanti kalian kirimkan ya 3 foto benda yang ada di rumah kalian. Terus dikasih tulisannya. Lampu misalkan Kakak tahu ring light, terus Kakak tulis di situ energi listrik menjadi energi cahaya, oke? Oh, Ya, nanti oke, Kak. ya, terus kalian kasih tulisan teks di fotonya ya. Siap. 3 foto, Kak. Siap. 3 foto aja. Boleh lebih, tapi jangan kurang dari 3 ya. Iya. Ya. Iya, Kak. Betul. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang tugasnya? Tidak, Kak. Tidak ada, Kak. Tidak ada. Kalau tentang tugas peta pikiran, ada yang ingin ditanyakan tadi tugasnya ini? Tugasnya peta pikiran. Ya, tugasnya 2 ya. Mengirimkan foto tentang perubahan energi, 3 foto bendanya. Lalu satu lagi membuat peta pikiran. Nanti jawabannya langsung kirim ke Kak Windy ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kak Windy yang menilai. Oke. Ada yang ingin ditanyakan tentang tugas peta? Oke, yuk kameranya aktifkan. Tugasnya dikirim ke kakak ya, ke kakak dan ke Bu Retno. Ya? 2 doang. Apa? Tugasnya cuma 2. Ya, 2 aja. Kenapa Arya? Kurang ya? Tanya doang. Oh iya. Kirain Arya mau bilang, "Kak, tugasnya kurang nih," gitu ya. Maunya semua dari ya. Tugasnya ada banyak. Roden mana tuh Roden? Cukup 2 aja ya tugasnya. Gibran. kenapa nggak 1, Kak? Tadi kan kita belajarnya 2, bahasa Indonesia Dengan kamera. IPA, oke? Ini tentang tugas peta pikiran ada yang ingin ditanyakan nggak?
Tidak. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Namun jika nanti ada pertanyaan saat pengerjaan, boleh banget chat kakak, tanya-tanya, Kak ini maksudnya gimana? Atau ada yang lupa tentang materi hari ini, boleh banget ya chat Sar, kakak. slide 2. Oke? Ya, slide 2. Kakak jadi peta pikirannya digambar. Iya, digambar. Betul sekali, Taya. Senyum, gak punya duit ya. Digambar. Iya, betul, Boleh digambar. kayak bebas. Boleh dihias-hias pakai 1, krayon. 2, 3. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Makasih anak-anak. akan Tugasnya nanti dokumentasi saya lagi ya, kirim ke terakhir. Windy ya, tunggu dari Kak Windy nanti langsung saya kirim tugasnya nanti bisa. Coba dikirim. sekarang kita Oke, tutup. makasih Kak Windy, makasih anak-anak. kelas Kasih siapa 5. yang ingin memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Tutup. Aku, Kak. Yuk. Aku. Baik, izin dulu mau ke kelas 4. Aku. Aisyah Asmoro belum ya tadi ya, Aisyah Asmoro. Apaan? Belum. Ya boleh, Aisyah Asmoro memimpin doa. Tidak, aku malu-maluin. Sama. Gak apa-apa, ayo coba. Apa? Gini aja, berdoa mulai, seperti berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa mulai. Ayo coba, kalau berdoa bagaimana tangannya? Berdoa dimulai. Wal asri. Amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alamin. Terima kasih murid-murid 4A yang sudah semangat hari ini memperhatikan. Yuk kita foto lagi untuk yang terakhir di hari ini ya. Nanti akan kakak share juga fotonya. Coba mari kita dokumentasi dulu. Persiapkan lagi semuanya. Rapi-rapi boleh, dan kameranya di-on-kan ya. Oke, Kak. Oke. Sudah di-on-kan semuanya? Sudah. Baik, Oke, Kak, Kak. akan Aku udah foto. di-on-in. Baik. Kayak semua gitu. Ya, boleh gaya bebas, boleh senyum biasa, boleh ya. 1, 1, 2, 3. Lalu ini ada 2 slide, kakak akan bikin jadi 2 slide ya. Tunggu sebentar. Oke, next slide kedua. Ada slide kedua. Ayo, boleh gaya bebas. Foto kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kakak. Bagaimana Terima kasih, perasaan Kakak. kakak belajar hari ini? Arigatou gozaimasu. Thank you. Ya, terima kasih. Arigatou. Bye-bye, Kakak. Dadah. Makasih Kak. Dia. Terima kasih Pak Sugimin dan Bu Retno yang Retno sudah dan anak-anak kelas 4A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Izin dia Mbak. Iya Pak, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Dadah.